Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Yulandari dari Prodi Perbankan Syariah NPM 2003020019 semester 1 kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Ibu Mary Triana SSY MH. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis. 1. Penghafalan hadis. Para sahabat dalam menerima hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpegang pada kekuatan hafalannya, yakni menerima dengan jalan hafalannya, bukan dengan menulis hadis dalam buku. Karena itu kebanyakan sahabat menerima hadis melalui mendengar dengan hati-hati yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya beberapa orang sahabat yang mencatat hadis yang didengarnya melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sahabat yang paling banyak menghafal atau meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Menurut Ibnu Jauzi, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berjumlah 5.374 buah hadis. Yang kedua, penulisan hadis. Sebelum agama Islam datang, bangsa Arab dikenal sebagai bangsa ummi atau bangsa yang tidak mengenal membaca dan menulis. Sejarah telah mencatat sejumlah orang yang mampu membaca dan menulis. Adi bin Said al-Adi misalnya sudah belajar menulis hingga menguasainya dan merupakan orang yang pertama menulis dengan bahasa Arab dalam surat yang ditujukan kepada Kaisar. Sebagaimana dinyatakan bahwa orang yang mampu membaca dan menulis di kota Mekah hanya sekitar 10 orang. Inilah yang dimaksud mengapa orang Arab adalah bangsa ummi. Banyak akhbar yang menunjukkan bahwa para penulis lebih banyak terdapat di Mekah daripada di Madinah. Penulisan hadis dilakukan oleh beberapa sahabat secara tidak resmi karena tidak diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa beberapa sahabat memiliki catatan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai catatan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah bin Amr bin As yang menulis sifah-sifah yang dinamai As-Sadiqah. Yang ketiga, pembukuan hadis. Pada abad pertama Hijriah atau masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau masa Khulafaur Rasyidin dan sebagian besar masa Bani Umayyah hingga akhir abad pertama Hijriah, hadis-hadis itu berpindah-pindah dan disampaikan dari mulut ke mulut. Ide penghimpunan hadis Nabi secara tertulis untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beliau sadar dan sangat waspada para perawi yang mengumpulkan hadis dalam mengingatannya semakin sedikit jumlahnya karena meninggal dunia. Yang keempat, masa-masa hadis dibukukan. Yang pertama, masa pembentukan hadis. Yang kedua, masa penggalian. Yang ketiga, masa penghimpunan. Yang keempat, masa penyusunan. Dan yang kelima, masa pembukuan hadis dari abad ke-2 Hijriah sampai abad ke-3 Hijriah. Pada masa ini terdapat 3 golongan yang memalsukan hadis, yaitu golongan politik, golongan tukang cerita, dan golongan zindik atau kafir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.